Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Nganjuk TV. Ini adalah kantor kami. Sangat sederhana, sempit sekali. Tapi kantor ini yang biasanya saya gunakan untuk membuat video-video yang kemudian saya tayangkan di channel Nganjuk TV. Di kantor ini ada laptop, ada printer, ini komputer yang biasanya saya gunakan untuk mengerjakan video, dan beberapa buku yang biasanya saya gunakan untuk mendapatkan referensi kalau saya mendapatkan kesulitan yang ada pada materi yang akan kami sajikan. Termasuk di sini sangat bermanfaat sekali. Ini adalah kamus Jawa kuno. Ini sangat berarti sekali bagi saya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, yaitu terkait dengan penetapan Sima Srijaya Merta yang ada di Kabupaten Nganjuk, atau Sima yang sering dikenal dengan Sima Anjuk Ladang. Kali ini saya akan membahas khusus masalah tujuan daripada penetapan Sima hak dan kewajiban penduduk Srijaya Merta pada saat itu. Perlu diingat bahwa anugerah raja berupa penetapan Sima itu adalah ada dua. Anugerah atas permintaan dari penduduk Wanua, kemudian penduduknya itu menginginkan supaya ditetapkan sebagai Sima untuk mendapatkan hak swatandra. Yang kedua adalah atas inisiatif dari raja. Dua hal ini yang perlu dipahami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada beberapa prasasti yang mengatakan, yang menyebutkan bahwa prasasti tersebut adalah berupa anugerah dari atas permohonan. Tapi ada dua prasasti yang merupakan atas inisiatif dari raja sendiri. Pada saat Raja Sindok pada waktu itu dua di antara sekian prasasti adalah Lingga Sutan dan prasasti Candilor, atau Sima di Lingga Sutan yang keberadaannya di daerah Malang, dan Sima Srijaya Merta yang ada di Kabupaten Nganjuk. Untuk membahas masalah tujuan penetapan Sima hak dan kewajiban penduduk Srijaya Merta pada waktu itu, sebenarnya tidak serta-merta raja itu setelah memberikan penetapan Sima kemudian hak seluruhnya dibebankan atau diberikan kepada Sima yang baru saja ditetapkan. Yang perlu diangkat adalah, yang perlu diingat juga, Sima baru tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Tidak hanya tanggung jawab dalam bidang keagamaan, tetapi juga kewajiban-kewajiban tentang keamanan. Ini yang perlu dipahami. Tentang keamanan itu juga masuk di dalam Mangilala Druya Haji atau Drabya Haji, yaitu tentang sesuatu yang dikenakan pajak. Di dalam tujuan penetapan Sima hak dan kewajiban penduduk Srijaya Merta pada waktu itu, yang paling utama adalah memelihara bangunan suci. Itu yang paling utama. Jadi di sini membagikan sebagian hasil pajaknya itu untuk bangunan suci. Seperti kemarin yang saya sampaikan, ada 3 pajak yang harus dialokasikan setelah didapat. Satu untuk bangunan suci, kedua untuk daerah itu sendiri, yang ketiga adalah untuk unta jantaka atau untuk raja. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab masalah kerja bakti. Jadi pada waktu itu tentang gotong royong itu sudah erat sekali, sudah tinggi sekali, yang pada waktu itu yang disebut dengan buncang haji. Jadi kerja bakti untuk
bangunan-bangunan negara atau bangunan-bangunan pemerintah atau fasilitas-fasilitas umum itu harus dilaksanakan itu. Jadi warga setempat, warga daerah setempat memiliki kewajiban untuk kerja bakti. Yang berikutnya, ini yang sangat prinsip, itu adalah menjaga keamanan. Ini menjaga keamanan. Ini perlu ditegaskan bahwa ini adalah tugas dari kepala SIMA. Tugas dari kepala SIMA pada saat setelah ditetapkan sebagai SIMA Swatantra, kepala SIMA punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan. Yang kedua adalah kepala pemerintahan atau kepala SIMA itu ikut mengatur atau mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri. Karena setelah ditetapkan sebagai SIMA, jadi tanggung jawab terhadap kerajaan itu dikurangi, yang sebagian besar adalah diberikan kepada SIMA yang baru. Yang berikutnya, kepala SIMA harus menarik pajak. Kepala SIMA punya tanggung jawab juga sebagai penarik pajak. Makanya di sini banyak penarik pajak untuk bidang-bidang perdagangan, bidang jasa dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh kepala SIMA. Hasilnya yang seperti saya katakan tadi, dibagi 3, 1 untuk bangunan suci, kedua untuk wilayah itu sendiri, yang ketiga untuk raja atau untuk kerajaan. Yang berikutnya adalah kepala rama punya tanggung jawab menetapkan denda. Ini jadi tidak main-main untuk bisa ditetapkan sebagai SIMA itu kemudian hanya bisa leha-leha begitu saja, tidak. Masih punya tanggung jawab yang sangat berat. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat berikut ini, maka dicabut. Jadi penetapan SIMA itu bisa dicabut manakala bertentangan dengan kewajiban yang diberikan oleh raja. Nah, lantas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi apa? Seperti yang tadi saya katakan, yang paling berat itu adalah masalah suka duka atau masalah yang berkaitan dengan hukum. Suka duka. Kalau bertentangan dengan hukum, maka mendapatkan denda. Nah, ini denda artinya pajak masuk. Karena denda, pajak masuk. Tapi kalau dapat ditolerir, dapat diampuni, ya SIMA berjalan terus. Kalau tidak, ya dicabut. Terus macam-macam denda seperti apa? Macam-macam denda diantaranya itu sebenarnya banyak sekali jenis-jenis suka duka yang ada dalam penetapan SIMA pada Mataram kuno itu. Tapi saya hanya bisa nanti sekitar 10-11 jenis suka duka yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, karena tidak mungkin kalau saya menyebutkan secara keseluruhannya itu. Tapi pada intinya adalah sama, suka duka atau denda. Kalau melanggar, bagi warga masyarakat yang ditetapkan sebagai SIMA, maka akan dikenakan denda yang akhirnya bisa dicabut. Salah satu diantaranya adalah denda yang terkait dengan utang piutang. Jadi kalau utang tidak bayar itu dikenakan denda. Jadi jangan gabrul. Dari dulu itu sudah ada bank detail mungkin ya. Mungkin sudah ada bank detail itu dulu. Jadi utang piutang itu dikenakan denda yang di dalam prasasti. Di dalam prasasti itu disebut mayang tante koring wah. Wah itu buah. Jadi mayang itu bunga kelapa yang tidak menghasilkan buah. Itu arti
leksikalnya seperti itu, arti gramatikalnya adalah berjanji tidak menepati atau mengingkari. Ini terkait dengan utang piutang, ngutang gabrul, utang tidak nyaur. Berikutnya adalah ada istilah labu rumambat ringnata. Labu itu jenis tanaman merambat sampai merambat ke pekarangan orang lain. Nah, itu kalau arti leksikalnya seperti itu. Jadi tanaman labu sampai menjalar ke pekarangan orang lain. Nah, di sini pengertiannya adalah manakala terjadi perselisihan tentang batas tanah, jangan sampai terjadi perselisihan tentang batas tanah, maka akan dikenakan denda. Ini tanggung jawab kepala rama untuk memberikan sanksi denda. Terus berikutnya, manakala ada mayat yang ditemukan di pekarangan warga, tapi si pemilik tanah tersebut mengetahui dan tidak langsung melapor kepada pihak yang berwajib, sehingga mayatnya sampai kena kabunan. Jadi mayat yang sampai kena bun itu, maka si pemilik pekarangan akan dikenakan suka duka atau denda. Berikutnya adalah bila terjadi pembunuhan. Bila terjadi pembunuhan, kemudian darahnya itu sampai berceceran di jalan-jalan begitu, dan tidak segera melapor, maka akan dikenakan denda. Jadi dulu itu masalah hukum sudah sangat ketat sekali. Jadi tidak hanya sekarang saja, mungkin dulu itu lebih ketat dulu daripada sekarang. Berikutnya adalah mencaci maki. Mencaci maki itu pertengkaran, mengolok-olok, mencaci maki. Kalau bahasa di dalam prasasti ini adalah anuman-anuman. Ya, bika anuman-anuman itu adalah mencaci maki. Itu kasirat. Jadi itu ludahnya sampai muncrat, itu berarti dia sedang bertengkar. Makanya kedua belah pihak akan dikenakan suka duka atau denda. Berikutnya adalah menuduh. Jadi ada kelompok menuduh, mengeluarkan senjata tajam, saling memukul dengan tangan, itu dikenakan pajak. Jadi kekerasan itu dikenakan denda yang dibayar dengan uang atau pajak. Berikutnya adalah bila ada orang mengamuk, jadi tanpa mungkin di bawah sadar begitu orangnya, kemudian tiba-tiba mereka mengamuk sehingga banyak orang ketakutan, maka ini kepada yang bersangkutan dikenakan denda suka duka. Berikutnya adalah memperkosa wanita. Ini diantara sekian suka duka yang paling berat adalah yang satu ini, memperkosa wanita. Ini hukumannya hukuman mati, death punishment. Ya, ini adalah hukumannya adalah hukuman mati. Ini yang kalau sudah begini, ini biasanya yang mengambil keputusan terakhir adalah raja. Jadi memperkosa wanita hukumannya adalah hukuman mati. Yang berikutnya adalah masih ada, yaitu membunuh. Dia punya etikat sengaja membunuh, yang disebut di dalam prasasti adalah ludan tutan. Ludan tutan itu
berusaha membunuh. Jadi menghadapi lawan atau musuh dalam kondisi musuhnya itu sudah tidak berdaya, sudah lari tapi tetap dikejar. Nah, ada upaya untuk membunuh, apalagi sampai benar-benar terjadi pembunuhan, itu akan dikenakan suka duka. Yang berikutnya adalah istilahnya adalah parusa. Nah, parusa itu saling memukul. Jadi antara dua orang atau beberapa orang itu dia bertengkar, saling memukul, itu disebut parusa. Maka yang bersangkutan, yang sedang bertikai, yang bermasalah ini dikenakan denda. Yang berikutnya itu yang disebut bandi haladi. Yang disebut bandi haladi yaitu berusaha untuk mencelakai orang menggunakan racun ular. Jadi berusaha mencelakai orang lain menggunakan racun ular. Ini yang memutuskan tidak lagi kepala rama, tapi langsung raja untuk yang bandi haladi. Jadi demikian, pada intinya bahwa suka duka maupun tanggung jawab hak dan kewajiban tujuan penetapan sima tadi diberikan oleh raja kepada sima yang bersangkutan, itu tidak serta-merta dia bebas segala-galanya, tidak, masih punya tanggung jawab yang harus dipenuhi. Bila tidak, maka kewajiban tadi akan dicabut, hak-haknya akan dicabut. Kewajibannya harus dipenuhi, hak-haknya harus akan, bila tidak ingin dicabut, maka harus dipenuhi. Ini yang demikian. Demikian dari kami. Ikuti terus tayangan channel Ngayut TV, channel seni dan budaya yang sering mengangkat tentang situs-situs baik yang ada di Nganjuk maupun di daerah lain. Tujuan saya semata-mata adalah ingin agar bangsa dan negara ini mencintai budaya para leluhur kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.